formulir itu kan belum pernah konseling ya. Oke, bisa kita mulai ya. Oke. Mbak Zahra Permata Budikasti, terus BK 2017 ya Mbak ya. Terus hambatan yang dialami itu Mbak menulis depresi, kecemasan, dan manajemen waktu. Terus minum obat juga, tapi obat seperti Panadol gitu ya. Terus ada obat untuk masalah kulit ya. Gitu. Terus di sini Mbak Zahra menulis sering pusing, terus ada masalah kulit, asam lambung gitu juga ya, sakit kepala, mual, dan muntah, mungkin karena asam lambung itu ya. Oke. Karena Mbak Zahra ini kan dari bimbingan konseling ya, jadi udah tahu ya apa itu konseling ya, udah tahu ya. Oke. Nah jadi nanti bagaimana kalau kita sepakati bersama untuk proses konseling ini kurang lebih 45 menit gitu ya, atau sampai 1 jam gitu ya. Oke ya, monggo Mbak Zahra, apa yang mau diceritakan atau disampaikan gitu. Sebenarnya kan udah yang kayak di formulir yang pertama itu sih kan. Kayak yang formulir pertama kan aku nulisnya kayak intinya tuh sekarang tuh kan banyak tuntutan gitu kan. Ya terutama yang harus lulus cepat, terus juga kebetulan kerjaan juga kan mau tuntut, terus bingung aja gitu kan. Terus makin sekarang itu makin emang udah agak lama juga kalau ngerjain skripsi tuh kayak nggak apa-apa di relax dulu ya. Kayak kalau mau ngerjain aja tuh nggak tahu kenapa tuh kayak udah langsung kayak apa dingin semua badannya, dingin banget gitu kan. Terus kayak kalau baru ngetik dikit aja udah buka, ngetik dikit aja langsung mual gitu, langsung mau muntah. Kalau yang sebelum-sebelumnya tuh yang parah banget. Cuman karena akhir-akhir ini mungkin karena tuntutannya lebih banyak apa gimana, jadi kayak buka laptop aja tuh udah tiba-tiba kayak takut gitu. Nah kalau kayak gini terus kan jadi kayak nggak bisa lanjut kan, kayak nggak progresif juga, nggak jalan-jalan. Ya aku tuh ya bingung kayak gitu loh, malah apa ya, udah kayak gitu kan makin takut malah kayak makin nunda gitu loh. Karena makin nggak mau gitu loh, karena kalau rasanya kayak sakit sendiri gitu loh, tersiksa kalau buka bom gitu. Dan aku tuh nggak tahu itu tuh ya kenapa juga. Terus makin kesini kayak tiap hari tuh pusing, ya nggak kayak pusing sih, mungkin kayak lebih ke sakit kepala gitu ya, nggak tahu kenapa. Soalnya ya cuma bisanya cuma minum obat aja, cuma kayak terus sementara nanti kalau sakit minum lagi gitu terus. Karena itu kan juga ya nggak yang apa ya, nggak sehat gitu. Iya. Aku tuh ya bingung kalau mau ngerjain pagi tuh kayak ditarget sendiri kayak gitu tuh ya nggak maju-maju kayak gitu. Kayak mungkin butuh siapa apa kayak bantuin ngelihatin juga, kayak kalau struggle sendiri kayak muntah, mual, pusing, sakit perut gitu kan ya. Kayak berusaha sendiri gitu kan, malahan ini ya depresi gitu sendiri ya. Terus saya takutnya makin macam-macam gitu. Ya, saya paham apa yang Mbak Zahra alami gitu kan. Terus untuk saat ini apa yang Mbak Zahra inginkan? Kalau aku tuh ya yang pasti sih pengen bisa ngajain dengan apa yang normal-normal aja gitu loh. Terus kayak nggak harus yang harus baru sedikit terus langsung drop lagi lah ibaratnya, kayak gitu. Oke. Kalau boleh saya tahu, di rumah kan berarti ada orang tua ya? Ada. Nah itu dengan orang tua bagaimana? Apakah orang tua memantau atau
menekan untuk segera selesai seperti itu? Kalau menekan untuk segera selesai itu iya, maksudnya, tapi itu nggak yang sampai bener-bener dimarah-marahin apa gimana gitu, karena orang tua kan juga tahu, saya kan kuliah juga dari dulu kan yang bayar sendiri, jadi kayak ya udah kamu apa ya, kalau mungkin mereka mau nekan juga kan ya nggak enak apa gimana ya, memahami ya jadi ya pokoknya asal dikerjain aja, tapi kok ya nggak lulus terus mereka juga kan khawatir, itu kan di tempat saya kerja itu kan mau tutup gitu loh. Kalau boleh saya tahu ini sekarang progresnya sudah sampai di mana? Sebenarnya kemarin udah selesai penelitian, terus ya sebenarnya tinggal nulis hasilnya aja, sama paling revisi bab 1 sama bab 2 nya aja. Cuma tuh nggak tahu kenapa kayak kemarin apa ya, kayak udah selesai semua, tinggal kayak merancang ini tuh hasilnya tuh kayak gimana, analisisnya tuh kayak gimana, cuma tuh nggak tahu kok nulis apa, kayak baru nulis udah langsung nanti kalau mandi mual terus ya tak tutup lagi, karena kan emang ya takut aja gitu loh. Takut. Berarti tadi Mbak Zahra mengatakan bahwa yang Mbak Zahra inginkan adalah ya kalau bisa ya secepatnya untuk selesai gitu kan, kalau bisa saya untuk menyelesaikan gitu kan. Nah, dari keinginan Mbak Zahra tersebut, apa yang sudah Mbak Zahra lakukan untuk mewujudkan keinginan itu? Kayaknya sih kalau sampai sekarang ya nggak bisa dibilang apa yang udah aku lakuin juga ya enggak, cuman ya paling buka itu terus kayak mengingat-ingat, mau ngetik tapi nggak jalan lagi, mungkin ya butuh apa ya, keberanian lagi kali ya. Jadi belum ada ini ya, yang Mbak Zahra lakukan itu hanya sebatas membuka saja, yang membuka terus mengingat-ingat, terus nanti kalau misalkan mual atau mau muntah seperti itu ya sudah ditutup lagi begitu. Nah, coba Mbak Zahra pikirkan apakah dengan hal tersebut keinginan Mbak Zahra tadi itu kira-kira bisa terwujud gitu? Harusnya nggak sejenis, tapi ya nggak tahu juga, bingung. Oke. Kalau boleh saya tahu, apakah Mbak Zahra di rumah itu punya seperti catatan-catatan gitu, misalkan dalam minggu ini tuh harus bimbingan, atau saya harus menyelesaikan bab ini, atau apa ya bahasanya itu, catatan yang untuk membuat kita, saya harus selesai nih, misalkan besok saya harus selesai di bab 4 gitu, terus nanti seminggu lagi pokoknya saya harus revisi gitu, saya harus bimbingan gitu, kira-kira ada punya catatan-catatan itu enggak? Kalau itu dulu pernah punya, cuma tuh ya karena dulu tuh nggak apa ya, semua tuh nggak sesuai target gitu loh. Jadi kayak misalnya dulu sebab apa, kayak waktu ini tentang waktu ini sampai ini udah nyelesain segini ya pernah bisa dilewati gitu loh, makanya kayak gitu. Terus kan kalau urusannya sama diri sendiri emang waktu itu maksudnya terlaksana dengan baik gitu kan, cuman kan sama pihak apa ya, kalau kita ngantungin ke pihak yang lain misalnya kayak bimbingan atau dan lain sebagainya, atau review dan gimana kan kadang kan nggak pas, jadi kan kayak ya udah kayak sebisanya aja kayak gitu. Itu ya itu tadi makin lama makin mau ngerjain malah kayak gitu terus. Kalau gejala yang Mbak Zahra catat ya yang di Google Form tadi itu kan Mbak Zahra kan mual, muntah, itu terus ada asam lambung juga ya itu. Nah itu bagaimana Mbak Zahra mengatasinya? Ya minum obat mah sih. Minum obat mah. Ya. Udah pernah periksa seperti itu? Kalau yang periksanya sih paling periksa nggak yang asam lambung sih, kalau asam lambung banget gitu nggak pernah periksa. Mungkin karena Mbak Zahra tuh banyak
merasa tertekan gitu ya gitu dalam mengerjakan skripsi, matanya itu kan langsung timbul dingin mungkin kan, dingin, terus panik juga, cemas gitu kan. Kemarin kan saya tuh juga karena nyoba apa tuh ini karena skripsi doang apa sama yang lain juga, asal buka laptop langsung panik gitu kan. Tapi ternyata tuh ya kayaknya karena emang skripsi doang ini karena ya nggak tahu ya bahwa sadar apa gimana, aku nggak paham. Kalau misal ada misalnya dosen ada calling, mbak nggak mau bantuin ini, oh iya buka laptop tak kerjain, ya udah selesai, kerjaannya selesai dalam waktu yang nggak ada berapa jam tuh udah selesai, saya kirim lagi, itu ya selesai. Terus tak buka, coba buka kerja lagi kok kayak gitu lagi gitu. Berarti ya kenapa gitu. Berarti karena skripsi mungkin ya Mbak Zahra merasa ini ya. Nah kalau boleh saya tahu yang membuat Mbak Zahra tidak merasa tenang untuk mengerjakan itu apa? Apakah Mbak Zahra tidak tahu apa yang harus dilakukan mengenai merancang hasilnya, atau bagaimana pembahasannya seperti itu, atau bagaimana? Mungkin kalau ditelaah apa kayak lihat ke belakang lagi, mungkin namanya awalnya kayak nggak yakin juga sama isinya. Nggak apa-apa, minum dulu. Ya paham. Nggak yakin juga sama isinya, terus ya cuman ya kayak kalau dilanjutin kayak kan dulu kayak nggak sempet nggak yakin sama bab 1 bab 2 gitu kan. Terus ya tapi ya dilanjutin terus udah sampai selesai penelitian pun masih hasilnya juga bagus. Cuma mungkin tersisa sampai sekarang masih nggak yakin terus gitu loh, kayak sampai sekarang tuh udah bener apa belum sih. Ya, kalau dari pembimbingnya Mbak Zahra sendiri bagaimana? Ini bagaimana? Kalau misalkan pas bimbingan itu, apakah judulnya udah mendukung gitu? Biasanya kalau sudah sampai penelitian berarti kan sudah mendukung sekali. Udah oke aja juga. Cuma Mbak Zahra saja yang merasa masih meragukan seperti itu ya. Kalau boleh saya tahu, kenapa Mbak Zahra ragu atas penelitian Mbak Zahra sendiri? Soalnya tuh cari literaturnya kan emang susah. Tapi ya ada, cuma tuh buat aku sendiri tuh masih kayak kok kayak gini sih, walaupun aku suka sama judulnya tuh aku seneng gitu loh. Cuma tuh kayak kok kayak gini sih, kayak kurang yakin aja, kayak ya kurang bagus gitu loh, kurang ya. Kalau boleh saya tahu nih, tadi kan Mbak Zahra mengatakan bahwa Mbak Zahra ini sekarang ragu lah ya, meragukan skripsinya, sehingga Mbak Zahra itu kalau misalkan setiap buka skripsi Mbak Zahra selalu cemas seperti itu. Tetapi kalau misalkan Mbak Zahra diberikan tugas yang lain, itu Mbak Zahra malahan segera dan bisa mengerjakannya gitu kan. Nah, sekarang nih dari hal yang Mbak Zahra inginkan tadi kan, Mbak Zahra ingin cepat selesai lah ya, bahasanya seperti itu. Nah, apa sih usaha yang akan Mbak Zahra lakukan gitu untuk saat ini gitu. Usaha yang akan Mbak Zahra lakukan? Sekarang saya pengennya sih ya emang langsung dikerjain. Kayak kalaupun emang ada
gejala-gejala yang tadi ngomongnya ya olahraga kayak dipaksa dulu, cuman apa ya kayak enggak bilang apa atau sih bingung kayaknya tak paksa ya udah kayak gitu tuh dilanjutin kayak gitu terus aja, cuma kan nggak enak juga badannya gitu loh mbak, kayak apa sih yang bisa bikin aku tuh nggak kayak gitu lagi gitu. Apa harus apa harus ngapain, harus apa dulu, harus ada yang apa, harus support gimana. atau bagaimana. Nah, kalau selama ini selain skripsi, kalau Mbak Zahra mengerjakan tugas itu lebih suka di mana, atau di kamar atau nugas di luar ngumpul sama teman-teman gitu? Selama ini kalau nugas ya di kamar tuh nggak apa-apa, biasanya kalau nugas selama ini ya biasanya malam malam free, maksudnya ya waktu yang benar-benar bisa free banget itu malam kayak jam 10 ke atas, jam 12 ke atas gitu. Selama ini biasanya aman-aman aja ya kok tugas-tugas yang lain. Kalau skripsi, tiba di skripsi mengerjakannya malahan Mbak Zahra tadi mengatakan kayak langsung pusing gitu ya, sakit kepala seperti itu ya. Berarti kalau timbul langsung pusing begitu Mbak Zahra langsung minum obat itu tadi. Pernah nggak Mbak Zahra pada saat mengerjakan skripsi itu di lain lain jam gitu, mungkin di pagi hari, siang, waktu pas hari libur atau bagaimana, tidak di malam hari begitu? Pernah, maksudnya kayak kan dulu tuh ya nggak dulu sih, maksudnya kan pernah berusaha juga sebelum ini kan juga kayak pernah nyoba-nyoba ngerjain itu nggak di rumah, kayak misalnya ke perpusda apa ke kafe kayak gitu. Cuma tuh kayak dibanding sama uang yang dikeluarin juga kan kayak transport, terus kalau ini kan ya beli kayak gitu, makan minum itu kan ya tetap apa ya nggak worth it gitu. Terus juga dibanding sama progresnya yang nggak banyak tuh kan kayak eman-eman gitu kalau mau dilakuin gitu. Terus kalau mau dilakukan di luar tuh malah justru banyak pengeluaran ya. Paling enggak kalau di kafe ya minum, seharusnya bisa ditabung kalau misalkan kita kerjakan di rumah kan begitu ya. Oke, kalau begitu mungkin di rumah pernah kalau misalkan lagi pusing, lagi mengerjakan skripsi itu mungkin Mbak Zahra pernah melakukan kayak relaksasi gitu dulu, atau langsung pusing terus tidur atau minum obat gitu, aku tidak pernah mencoba narik nafas, ditenangkan dulu seperti itu? belum pernah sih kalau itu sebenarnya. Karena kan ya belum nggak kepikiran kayak udah benar-benar sampai dedek gitu kayak udah tetap aja gitu, kayak nggak pernah yang mencoba kayak gimana gitu. Itu berarti tadi hanya di bab 4 ya, tinggal hasilnya aja ya, penelitian sudah hasil gitu. Paling kalau ya mungkin karena idealisme aja, jadi saya mikirnya bab satunya harus yang harus yang bagus gitu, babnya harus yang bagus gitu, jadi kayak mau ngerjain bab 4 aja tuh kayak bab satunya dibenerin dulu kayak gitu. Tetapi kan kalau sudah sampai di bab 4 berarti bab 1, 2, 3 berarti sudah oke kan kalau dari pembimbing? Ya sih harusnya. Iya sih. Kalau kemarin bimbingannya bagaimana? Bimbingannya ya paling apa tuh kayak merubah ini kata-katanya, kalimatnya masih belum bagus ya diperbaiki lagi aja kalimatnya gitu. Itu doang paling. Kalau yang keduanya ya terakhir itu lupa, tapi kayaknya tetap perbaiki sih. Saya tinggal
kata-kata mungkin yang kurang tepat gitu kan diperbaharui gitu ya. Bagaimana kalau misalkan Mbak Zahra itu fokus mengerjakan di bab 4 saja, tidak usah memikirkan bab 1, 2, 3 atau di ini dulu kata-katanya diperbaiki dulu, jadi fokus dengan hasilnya terlebih dahulu dikerjakan gitu toh, jadi kan nggak banyak pikiran. Setelah itu baru kalau sudah bab 5 dikerjakan. Nah baru setelah bab 5 selesai baru Mbak Zahra melihat dan mengoreksi bab 1 sampai bab 5 kira-kira kalimat atau kata-kata yang kurang tepat itu di bagian mana gitu. Kalau menurut Mbak Zahra bagaimana? Kira-kira yang biar supaya Mbak Zahra itu nggak kepikiran tuh bab 1 ku begini, bab 2, bab 3 ku begini gitu. Dia bisa sih kayak gitu. Udah pernah dicoba? Belum. Terus menurut Mbak Zahra bagaimana lagi? Kayaknya sih bisa, cuman ya karena itu kan lebih ke ya udah bikin aja gitu. Cuman kan maksudnya pemikirannya sih mungkin gimana caranya biar gak mikirin yang itu dulu gitu. Yang bab 1, 2, 3 gitu. Oke. Biar langsung bisa ngerjain bab selanjutnya gitu. Nah itu gimana tuh? Kalau boleh saya tahu, itu kan tadi Mbak Zahra mengatakan keinginan Mbak Zahra untuk cepat selesai. Terus hal apa yang sudah Mbak Zahra lakukan? Ternyata kan Mbak Zahra kan sudah berupaya untuk mengerjakan, tetapi kalau pas pusing muncul, kepala sakit, mual muntah, ya Mbak Zahra langsung menutup seperti itu. Nah kalau Mbak Zahra mengatakan seperti itu, apakah hal tersebut bisa mewujudkan keinginan Mbak Zahra tadi? Kira-kira minum dulu. Kira-kira bisa terwujud atau tidak? Ya enggak sih. Ya mungkin paling mungkin yang bisa dilakuin ya itu ya tadi yang dimatiin yang enggak selanjutnya aja kan kayak di kalau udah semua kayak di review gitu. Ya itu mungkin Iya, supaya tidak paniknya itu nyerang, karena kita mau ngerjakan bab 4 tetapi pikiran kita bab 1 ku begini gitu. Oke, selanjutnya ini rencana Mbak Zahra apa nih? kayaknya mau ngerjain dulu bab 4 tapi kayak berusaha di target juga. Oh ya, di target. Di targetnya itu target yang seperti apa? Target nulisnya sampai mana gitu. Oke. Itu berarti hanya di dalam pikiran Mbak Zahra saja atau Mbak Zahra catat terus ditempelkan gitu? Mungkin bisa ditulis kali ya, jadi biar kayak diingat terus gitu. Oke. Kembali kayak yang awal juga kan, karena apa ya, nggak usah mikir sama bimbingan juga, maksudnya kan gara-gara ini kan juga aku nggak bimbingan kan. Oh iya. Karena sih ada yang mau dibimbingin juga, ya udah lewat teman-teman awal juga udah dia target sendiri aja. Apa ya, terus saya kan mau pensiun. Oh iya. Nggak tahu kapan tapi jadi mungkin mumpung belum ada dustbin yang baru kayak diselesain dulu nanti kayak kalau udah itu
SB-nya baru-baru aku Desember gitu. Oke, boleh saya tanya nih, kapan nih Mbak Zahra ingin melakukannya? Besok Besok. malam. Oke. Kalau bisa sih tiap hari, maksudnya kayak kan kalau kerja kan shiftnya kan ada yang pagi ada yang malam. Oh ya. Mungkin nanti lebih ke kayak kalau misal shiftnya malam ya ngerjainnya shiftnya pagi ya ngerjainnya malam. Terus kalau shiftnya malam ya ngerjainnya yang pagi banget. Oke. Jangan lupa kalau mengerjakan itu sarapan terlebih dahulu atau makan. Biasanya kalau misalkan ngerjakan itu sambil kayak nyemil-nyemil gitu atau enggak? Enggak. Soalnya satu tipe yang kalau misal udah ada misalnya kayak yang tadi awal saya ceritain, jadi kalau ada tugas itu langsung jadi udah selesai baru yang lainnya lagi gitu. Berarti fokus gitu ya. Enggak yang kayak sambil makan. Oke. Soalnya kalau disambil kayak sambil makan itu nanti kayak ya lupa terus kayak konsentrasinya hilang, terus ya udah kejadi lagi. Lalu gimana saat ini perasaannya Mbak Zahra? Apa ya, udah menemukan sesuatu yang bisa dilakuin gitu. Cuman ya mungkin memperbaiki ini aja, pola pikirannya aja. Terus gimana, jadi apa yang udah direncanain tadi itu beneran bisa dilakukan maksimal gitu. Kalau sekolah sih sementara ini setuju. Karena skripsi itu tadi ya. Oke. Nah, coba Mbak Zahra simpulkan dari proses konseling ini itu apa? Dari awal tadi sampai saat ini itu bagaimana? Ya intinya sih kalau dari awal sih ya, dari yang awal saya tuh bingung gitu kan mau skripsi, kenapa malah kayak ada macam-macam gitu kan, mau ngerjain tuh kayak butuh apa ya, harus ada kejadian macam-macam gitu yang bikin jadi terus nggak maksimal mengerjakannya. Terus sekarang berusaha buat menemukan hal-hal yang bisa dilakuin dulu, kayak lebih fokusnya kemana dulu, jadi bisa ada perkembangan dalam kerjaannya. Begitu udah merasa lebih tenang Ya, karena selama ini tuh kayak ya kan apa ya, kayak berusaha ini sendiri gitu. ya, saya pernah di posisi itu juga. Jadi ya saya sangat memahami apa yang Mbak Zahra alami dan Mbak Zahra rasakan gitu. Gimana, lebih tenang ke saat ini? Terkait hal itu ada lagi yang mau disampaikan? Kayaknya sih itu dulu. Itu dulu. Oke. Baik Mbak Zahra, dari proses konseling ini Mbak Zahra tadi mengatakan bahwa Mbak Zahra itu sedang mengalami ya bisa dikatakan kecemasan gitu ya, karena skripsi Mbak Zahra itu belum selesai, dan terus Mbak Zahra tadi itu bingung mau mengerjakannya dikarenakan pas buka laptop itu ya kadang langsung pusing, terus dingin, cemas, mual, muntah gitu. Dan tadi udah Mbak Zahra mengatakan sendiri bahwa ya mungkin harus fokus terlebih dahulu, karena tadi kan Mbak Zahra mengatakan bahwa Mbak Zahra pas mau mengerjakan di mungkin hasil dari penelitiannya, tetapi Mbak Zahra masih memikirkan bagaimana bab 1 saya, bab 2, bab 3 begitu. Tetapi Mbak Zahra mengatakan bahwa ya saya mencoba untuk fokus menyelesaikan
hasil dari penelitian, yaitu di bab 4 ini gitu. Terus bab 4, bab 5, setelah itu baru saya revisi ulang dari awal sampai akhir seperti itu. Apakah benar begitu Mbak Zahra? Ya, oke. Jadi Mbak Zahra juga mengatakan itu tadi, Mbak Zahra mau merencanakan untuk lebih fokus gitu ya. Bagaimana Mbak Zahra? Sudah lebih plong atau bagaimana? Ya, udah. Okay. Apabila nanti Mbak Zahra mau konseling lagi, itu nggak apa-apa, nanti hubungin aja. Kira-kira kalau misalkan perlu kita lanjut ke sesi yang kedua untuk melihat bagaimana progresnya, itu bisa nanti. Ya boleh sih. Mungkin ya minggu depan lagi. Iya. Nggak apa-apa. Jadi kan nanti dilihat dulu mungkin progres minggu ini bagaimana. Oke, nanti berarti di minggu depan nanti kira-kira apa seperti itu kan bisa disampaikan, terus nanti kita cari sama-sama seperti itu. Yang mungkin kalau udah selesai masalahnya bisa dilanjutkan, kalau enggak ya sudah kita sampai di situ seperti itu. Oke, sementara bagaimana? Ya, berarti dari proses konseling ini apakah bisa ditutup untuk konselingnya? Ya, oke. Terima kasih banyak Mbak Zahra sudah menghubungi kami di LP3 ini, terus ya sudah berkenan untuk datang ke sini seperti itu ya. Terima kasih banyak Mbak Zahra. Semoga apa yang Mbak Zahra rencanakan dan Mbak Zahra inginkan ini bisa terwujud seperti itu. Terima kasih Mbak Zahra ya.